lagi dengan apa yang kami takut. Ikan hari ini ikan. Ya, 4 sehat, 5 sakit. Suri ayam terus, nasinya keras tidak berkuah, kita tetap diam terus. Tapi hari ini kami protes, kami tidak ada yang mau makan. Setiap hari kami dikasih pagi, siang, sore ayam terus. Kembali lagi di Special Report pemirsa, masih bersama dengan Bung Joy yang mulutnya selalu gatal ini ya Bung Joy untuk mengkritisi olahraga di Indonesia, karena saya tahu Anda selalu bertahun-tahun mengikuti perkembangan olahraga di Indonesia. Tapi apakah memang bisa dikatakan PON kali ini PON yang terburuk dari segi penyelenggaraan? Sudah jelas PON yang terburuk ya. Kalau soal fasilitas, soal stadion yang belum jadi, ya barangkali dalam tanda kutip bisa dimaafkan. Tapi soal perut, apalagi perut atlet, ya ini adalah hal yang menurut saya paling memalukan dari PON kali ini. Untuk harga 50.000 lebih dengan menu yang seperti tadi dijelaskan di VT, ada juga di viral, di medsos dan macam-macam. Menurut saya ini adalah hal yang paling membuat PON ini tercoreng ya. Karena saya baca penjelasan Menpora mengatakan bahwa tidak mudah memberikan makan kepada begitu banyak orang. Dan itu menurut saya jawaban yang menurut saya tidak sekelas menteri itu ya. Tukang warung pun bisa kalau cuma jawabannya seperti itu. Jadi menurut saya hal yang paling harus disoroti sekarang adalah tanggung jawab Menpora, tanggung jawab Ketua KONI Pusat, tanggung jawab Ketua KONI Aceh, KONI Sumut untuk mempertanggungjawabkan ini tuh apa gitu. Karena menurut saya ini sangat memalukan dan ini. Jadi ini lemahnya ada di mana nih Bung Joy? Indikasi pemotongan dalam hal konsumsi ini harus betul-betul ditindaklanjuti oleh KPK. Karena ini menurut saya betul-betul hal yang paling memalukan. Selain secara penyelenggaraan juga banyak yang acak-acakan, bukan saja di maraton, bola voli, sepak bola, tapi juga banyak cabang juga banyak keluhan kan, gitu loh. Dari harusnya ini ada orang lah yang bertanggung jawab. Jangan, ini kan kebiasaan di bangsa kita ini. Kalau ada event berskala nasional kemudian gagal seperti ini dan hanya ada permintaan maaf, dah itu dilupakan. Dan, jadi ini masalahnya di mana, Bung Joy? Apakah pengawasankah? Apakah persiapannya? Seperti apa nih, Bung Joy? Masalahnya ada di mana ini? Ini menurut saya juga soal persiapan kan. Persiapan ini kan sudah ditetapkan pada tahun 2020. Aceh dan Sumut menjadi tuan rumah. Dan yang saya ketahui bahwa tender itu lama sekali untuk membangun event, untuk membangun venues dan merenovasi venue. Baru dilaksanakan kalau tidak salah pada pertengahan 2023. Ya pasti nggak akan sempat gitu loh. Nah ini kan sebetulnya fungsi pengawasan dari Kemenpora, KONI Pusat, KONIDA itu kan nggak jalan gitu loh terhadap penyelenggaraan PON. Jadi menurut saya yang bertanggung jawab juga mereka. Karena fungsi pengawasan dari persiapan ini juga menurut saya kunci. Planning kan kalau tidak diawasi ya berantakan. Akhirnya seperti PON ke-21 ini. Jadi mereka harus bertanggung jawab, bukan hanya penyelenggara gitu loh. Dan pertanggungjawabannya tidak cukup dengan minta maaf. Menpora harus mundur, KONI Pusat, Ketua KONI Pusat harus mundur, Ketua KONI Aceh dan Sumut juga harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan KPK juga harus menelusuri di mana ini celah-celah korupsi, terutama dalam hal konsumsi, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang terkait langsung dengan penyelenggaraan PON. Ini yang menurut saya dengan KPK anggaran harus langsung turun dengan tangan. anggaran yang mencapai
Dan pemerintah kan coba Anda telusuri APBN kita untuk olahraga, berapa persen dari apa yang kalau Ya, saya sih TBTT. bilang, udahlah kita ini fokus aja ke mungkin paling banyak 40 cabang. Ya kan, bolehlah ada cabang-cabang tambahan di luar cabang Olimpiade, tapi di luar itu sudahlah, drum band segala macam itu nggak usah lah, buat apa gitu loh. Ya kan, tidak membawa nama bangsa juga gitu loh. Bikin repot aja, nambah biaya juga gitu loh. Tanpa mengecilkan arti cabang-cabang di non Olimpiade ya, tapi memang kita harus fokus pada cabang-cabang Olimpiade, karena disitulah sebetulnya bangsa Indonesia bisa dilihat dunia kalau kita maju di banyak cabang. Jangan ngomong soal Cina lah, ngomong tetangga-tetangga Indonesia yang lain kan mereka juga sebetulnya fokus ke membangun cabang-cabang induk Olimpiade. Cuma mungkin barangkali memang Indonesia ini selalu terbuai dengan bulu tangkis, selalu terbuai dengan medali emas yang selalu didapatkan di Olimpiade. Jadi seolah-olah pembangunan olahraganya itu sukses, padahal sih tidak, jauh dari sukses. Oke, kalau seperti itu terus kan jadinya berbahaya ya. Anda mengatakan tadi dininak bobokan begitu ya. Sementara PON saja begitu ya, masih banyak kekurangannya dari segi fasilitas, dari segi SDM. Artinya ini kalau kita ingin membenahi secara keseluruhan ini harus bagaimana ini Bung Joy? Ya, harus ada kesadaran kolektif ya, terutama juga dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sendiri harus menegaskan political will-nya terhadap pembangunan olahraga. Karena pembangunan olahraga itu bukan saja prestasi kan. Inilah salah kaprahnya di Indonesia ini. Kalau ngomong olahraga itu seolah-olah yang dibangun adalah olahraga prestasi, padahal tidak. Sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan Nasional yang dibangun oleh pemerintah lewat undang-undang itu tertera jelas adalah olahraga masyarakat, olahraga sekolah, olahraga keluarga, dan olahraga prestasi. Tapi kan selalu fokusnya di olahraga prestasi gitu loh. Padahal dengan membangun 3 lainnya di bawah olahraga prestasi, ini karakter bangsa kan terbentuk, kejujuran, sportivitas. Makanya korupsi masih merajalela di mana-mana karena nggak pernah diajarin di olahraga. Kan olahraga mengajarkan sportivitas. Nah ini pemerintahan, hampir semua pemerintahan ya, menurut saya setelah era Soeharto itu nggak pernah sadar tentang hal itu. Gitu. Dan yang dibangun adalah olahraga prestasi saja, apalagi pemerintahan Jokowi hanya membangun sepak bola saja gitu kan. Ini yang menurut saya harus ke depan ini, semoga setelah Jokowi turun ini nanti pemerintahan Prabowo lebih sadar lah bahwa membangun karakter bangsa ini tidak hanya dengan sepak bola, tapi juga dengan cabang-cabang, terutama cabang induk Olimpiade, yaitu atletik, senam dan renang. Karena dari sanalah kemudian muncul atlet-atlet berprestasi. Udahlah, nggak usah susah-susah. Contoh aja Cina.
Cina itu membangun semuanya dari 3 cabang itu. Sekarang mereka menguasai dunia. Nah, itu kalau kita mau belajar, ya kan. Tapi kebanyakan kan semua olahraga ini dibawa ke ranah politik, ya kan. Politik pencitraan, politik macam-macam lah. Sehingga kemudian ya untungnya Indonesia ini masih bisa meraih emas di Olimpiade. Kalau tidak kan sangat memalukan untuk bangsa sebesar Indonesia itu tidak bisa muncul di arena internasional dengan prestasi yang baik. Nah, jadi ini political will-nya ini ya. menurut saya udahlah 40 cabang aja. PON ke-22 30 cabang udah cukup atau 40 cabang lah cukup lah. Jangan banyak-banyak karena Indonesia harus fokus ke cabang-cabang induk Olimpiade. Oke, kembali kita berkaca dari PON ke-21 Aceh Sumut ini. Tadi di awal Anda mengatakan ini rapor merah, Anda kasih nilai 3 atau 4 bahkan ya, Bung Joy. Artinya Bung Joy ini kan artinya kan banyak yang perlu dievaluasi, banyak yang perlu kita berkaca lagi dari PON 21 Aceh Sumut ini agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali, Bung Joy. Tapi sebenarnya apa harapan terbesar Anda, Bung Joy, di PON selanjutnya, khususnya untuk pengembangan atlet? Ya, kalau harapan saya tentu saja setelah reorientasi, nggak usah bikin satgas lah. Menurut saya itu udah selesai gitu. Reorientasi saja, semua stakeholder olahraga berkumpul, kita merumuskan kembali mau apa dengan PON ini. Ya kan, kalau kita mau berbicara di level Asian Games, di level Olimpiade, dengan perantaraan level SEA Games, ya dikaji ulang cabang-cabang yang ingin dipertandingkan. Kemudian kita uji dengan SWOT gitu ya, dengan titik lemahnya di mana, titik kuatnya di mana, di situ kita masuk gitu loh. Saya kira di kelembagaan negara, di Kemenpora banyaklah ahli-ahlinya untuk itu ya. Saya rasa mereka juga sudah bersuara, tapi suaranya pasti nggak kedengeran gitu loh. Karena saya tahu banyak ahli di Kemenpora yang tahu betul tentang membangun olahraga, tapi pasti suaranya tidak terdengar karena lebih riuh urusan politik, urusan pencitraan dan macam-macam. Jadi kedepannya untuk atlet-atlet, terutama atlet-atlet cabang Olimpiade, mereka tetap harus diberi kesempatan. Coba bayangkan, Indonesia itu tidak punya atlet di cabang atletik, track and field Indonesia nggak punya atlet. Untuk level Asia aja Indonesia nggak punya gitu, ya kan? Yang untuk atletik misalnya dari 10 tahun lalu yang dibicarakan hanya Zohri, yang lain tidak ada gitu loh. Ini kan memalukan sebagai bangsa gitu. Padahal atletik adalah induk cabang olahraga. Tidak ada yang dibicarakan di sektor renang, tidak ada yang di senam gitu loh. Ini kan menurut saya juga sangat memalukan. Nah, ini harus diorientasi lagi karena kedepannya Indonesia kan udah mau beranjak ke era internasional. Indonesia akan menjadi kekuatan besar di dunia, tapi dari mana kalau kita tidak membina atlet lewat PON yang orientasinya diperbaiki? Menurut saya hal itu yang menjadi sangat penting. Ini masih ada 4 tahun lagi diorientasi ulang, dan kalau bisa sih ini PB PON, kemudian KONI daerah semua berkumpul lah untuk karena saya tahu mereka orang-orang yang cukup kompeten ya kan untuk memikirkan olahraga, tapi pasti suara-suara mereka tidak didengar. Nah, inilah yang harus menjadi keprihatinan nasional lah ya, karena Indonesia ini negara besar. Akan sangat memalukan kalau cuma juara umum di level SEA Games saja sih. Indonesia kan udah dari tahun 77 kita juara umum kan. Kecuali tahun 85 dan tahun 95 karena itu semoga segala kekurangan juga, gitu. Di PON Aceh Sumut ini bisa segera dievaluasi ya, Bung Joy, agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi begitu, Bung Joy, dan kita dukung terus para atlet agar semakin berprestasi di ajang-ajang nasional maupun internasional selanjutnya. Terima kasih Anton Sanjoyo, pengamat olahraga, jurnalis senior, sudah bergabung bersama kami dalam Special Report. Salam sehat. Tidak ketemu lagi dengan apa yang kami takut. Ikan hari ini ikan. Ya, 4 sehat, 5 sakit. Suri ayam terus.
nasinya keras tidak berkuah. Kita tetap diam terus. Tapi hari ini kami supporters, kami tidak ada yang mau makan. Setiap hari kami dikasih pagi, siang, sore ayam terus. Demikianlah special report pemirsa, saya Valentinus Reza undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.